Asadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah. Nggak usah. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Abul Hasan Asyadzili kowe ora usah mikir salatem ditampa taro ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud tuh hebat. Kafa bika jazaan an radiyaka laka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah kamu pernah ditakdir sujud. Kula nu kadang ngiri wong ora tau mikir kok penak. Wong swarga fadhole pangeran mawon, ora ana syarat wong swarga kudu dokter. Mulane kula mboten kepengin dokter, wong syarat mlebu swarga iku ora dokter. Malah sini-sini wong dokter mlebu neraka. Malah repot. Tapi kula lagi diceluk wong kiai, ya repot kiai kok mlebu. Jadi kula nak ndonga Gusti jare tiyang kathah niku kula kiai, fantasi kiai mboten mlebu neraka. Ada waktu kowe iku dhewean menikmati barang halal. Niki pentingnya kula suwun sinten mawon sing seneng kula iki lakoni. Ndak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya kata setan. Kayak farahul mukmin bil halal. Senenge wong mukmin mbek barang napa? Iku setan paling tersinggung. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya Nyuwun Sewu kalau malam banyak dugem. Terus dibalik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak terus rokokan jagungan. Senajan to ngomong ngelantur itu Allah senenge ra karuan, piye-piye ninggal haram. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi pokon tahajud ya abot kon istighfar ping 10.000 kok fatwane mursid-mursid ya abot murside kadang lali ya apik tapi masyarakat itu ora mesti kuat. Mulane asal gak haram itu apik nikmati semua lazat sing bersifat halal. Makanya dalam makalah hikam itu paling masyhur diantaranya itu manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya fakih falatakun masawihi masawiya. Manusia itu orang yang saat baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Jadi kalau kamu punya toko lagi laris dan saat laris itu Anda ngerumat keluarga Anda melakukan kebaikan pada keluarga Anda, pasti ada toko lain yang termahjubkan, yang tersingkirkan. Makanya saya pernah diskusi sama kiai besar, guyonan sama saya. Kita kalau kiai besar sebaiknya kalau diundang di musala kecil datang apa enggak? Kata kiai yang satu, jangan datang Gus, itu jatahnya kiai kecil. Terus kata yang satu, datang Gus sebagai bukti tawaduk bahwa kita kiai besar pun mau diundang yang kecil. Akhirnya kita ini ya kadang datang kadang enggak, karena kadang kita enggak datang supaya jatah rezeki kiai kecil enggak terambil. Kadang ya mau datang supaya dikira tawaduk. Makanya kalau seorang profesor sering turba di bawah itu ya kasihan yang S1 SPDI itu kan nanti gak jadi bintang kalau profesornya sering turun. Kalah terus itu. Jadi kadang-kadang itu orang itu harus berpikir secara ilmu, jangan rasa terus. Jadi itu ilmu. Jadi semua yang kebaikan yang kita lakukan itu secara ilmiah bisa diperdebatkan. Ada orang senang ngomong serius supaya bangsa ini maju. Tapi bapak saya itu pesan saya, kamu kalau ngiyai itu jangan sering ngomong serius kan. Masyarakat sudah capek mikir utang, mikir keluarga. Udah gitu sowan kiai dijak ngomong serius lagi nanti capek kan. Sehingga kiai dulu tuh kalau ketemu orang ya guyon terus. Karena tahu masyarakat sudah capek. Sudah banyak yang takut tanggal kredit gitu. Sudah takut tanggal kredit, takut problem sowan kiai diancam neraka lagi itu kan ketakutan berkali-kali. Jadi makanya ini kan kebaikan itu dievaluasi karena kita tidak nabi, tidak wali. Jadi kalau kata hikam itu apa yang Anda kira baik itu ada masalah, apalagi sedang masalah. Saya sering cerita ada orang suami istri harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya karena terlalu harmonis dengan istri. Oh itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya.
Oh, jok nikah lupa saya. Ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya. Wah, itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya. Jatah belanja untuk ngopi. Ya begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supir anem enak punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Nah, mobilmu normal lah, wabrak mobil ya mabuk apa? Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan kamu. Karena tanpa itu semua tidak bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalilul amali, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudil taksir. Kalau hafal makalahnya. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan mazhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir sholat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir sholat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau sholat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat bosah borak. Aku sholat bojo tombo pangeran borak. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah. Nganggep ibadah itu problem. Boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andeka sunnati faman raghiba an sunnati falaysa min. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk, tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau enggak payu rabi ya enggak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara 'abdan shalihan wa wasafa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wa sayyidahu wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh, dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan, maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit tuh salah gurunya apa salah muridnya? Misalnya pangeran ngono, "Cung kowe nyembah aku ya, aku pangeranem." Lah cek ini apa Gusti? Ya ora tak kei apa-apa, ora usah Gusti. Atok nyembah Firaun sing ngekeki dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis bahaya imaman la yubaihu illa lidun. Ya mbek imam ya faktore mate. Sok ben barokatul ardi dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul ardi milih RT, milih ketua opo wae duit. Saya karek milih ulama sing rung duit, mulane ora usah diterusno, paham. Mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Sebenarnya kompetisine duit pisan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane sampeyan barokatul ardi ku sak. Nah saiki wis ra somben nabi, ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, Pak. Ya saiki ku keadaane wis ngono. Engko cek waca somben mang ra saiki. Somben diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki wis apa dhisik-dhisik. Wis suwi apa? Wis suwi saiki. Wo